Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korwil atau Koordinator Wilayah LBH Pelita Umat Kalimantan Barat mengenai pernyataan hukum LBH Pelita Umat nomor 12 garis miring PH garis miring DPP LBH PU garis miring 9 garis miring 23 tentang demi investasi rakyat dan tanah Melayu dikorbankan. Menyikapi yang terjadi pada rakyat dan tanah Melayu di Rempang, Kepulauan Riau, DPP LBH Pelita Umat menyampaikan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa rakyat Melayu Rempang memiliki hak atas tanahnya. Mereka telah menempati ratusan tahun lamanya, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Hal ini berdasarkan dari kitab Tuhfat An-Nafis karya Raja Ali Haji, terbit perdana tahun 1890. Dijelaskan bahwa penduduk Rempang, Galang, dan Bulang adalah keturunan dari prajurit atau laskar Kesultanan Riau Lingga yang sudah mendiami pulau-pulau tersebut sejak tahun 1720 Masehi di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah I. Dalam Perang Riau I dari tahun 1782 sampai 1784 melawan Belanda, mereka menjadi prajurit Raja Ali Haji Fisabilillah, salah seorang pahlawan nasional. Kemudian dalam Perang Riau II juga melawan Belanda dari tahun 1784 sampai 1787. Mereka menjadi prajurit yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Riayat Shah. Anak cucu prajurit itulah yang sampai saat ini mendiami Pulau Rempang, Galang, dan Bulang secara turun-temurun. Pada Perang Riau I dan Riau II, nenek moyang mereka disebut sebagai pasukan pertikaman kesultanan. Hal ini juga diungkap dalam sejumlah arsip kolonial Belanda berjudul Verslag van een Bezoek aan de Orang Darat van Rempang, 14 Februari 1930. Laporan sebuah kunjungan ke orang darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930. Laporan ini ditulis di Tanjung Pinang 12 Februari 1930 yang dimuat dalam Tijdschrift voor Indische Taal en Volkskunde del 20 Alverering en 1930. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk menghormati hak tanah ulayat adat Melayu, Kampung Tua, dan memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mengurus administratif dan pengelolaan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kedua, bahwa kami mendesak pemerintah agar proyek Rempang Eco City dicabut sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Rencananya di Rempang akan dibangun pabrik kaca dan solar panel. Pada Juli 2023, pemerintah menaikkan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman dengan Xinyi Group, perusahaan asal Cina. Perjanjian baru ini ditandatangani Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Chengdu, China, dan disaksikan Presiden Joko Widodo. Kami merasa heran dengan pemerintah yang terlihat ambisius membangun proyek bisnis dengan cara mengorbankan masyarakat.
yang telah lama hidup di Pulau Rempang. Negara mempertontonkan keberpihakan yang nyata kepada investor yang bernafsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka. Ketiga, bahwa kami mengutuk keras bila mana ada tindakan represif, intimidasi, kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang, sehingga masyarakat mengalami cedera, trauma, dan kerugian materi. Dinamika pengerahan alat negara berupa aparat keamanan dalam kasus perampasan tanah milik masyarakat menunjukkan dukungan penuh negara terhadap investasi serta tidak adanya keberpihakan pada masyarakat yang menempati tanah tersebut lintas generasi. Keempat, bahwa pemerintah yang mengutamakan investasi dengan mengorbankan rakyat dan tanah Melayu Rempang adalah kebijakan kapitalistik dan kebijakan zalim serta melanggar hukum yang ini harus segera dihentikan. Kebijakan zalim ini bertentangan dengan konstitusi yang memerintahkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah negara Indonesia mesti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seluruh komponen harus dilindungi, mulai dari rakyatnya, kekayaan alam Indonesia, kebudayaan, sampai nilai-nilai negara Indonesia harus dipertahankan. Hal-hal tersebut masuk ke dalam tujuan negara Indonesia berupa perlindungan. Demikian, Jakarta, 17 September 2023, DPP LBH Pelita Umat, dibaca ulang oleh Korwil LBH Pelita Umat, Kalimantan Barat, Muhammad Fariski Ananda SH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.